Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini, Selasa 1 Juni 2021. Semoga Bapak Ibu, saudara terkasih dalam keadaan sehat. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari seperti ini, di musim penghujan, biasanya para petani segera bergegas pergi ke sawah untuk mengolah ladangnya dan menebarkan benih tanaman padi. Kita pun juga bisa melakukannya. Bukan saja benih padi, tetapi juga benih Injil Sorgawi. Seperti yang tertulis dalam PKJ 183 yang berjudul Mari Sebarkan Injil. Kita pujikan PKJ 183, Mari Sebarkan Injil. 2, 1. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, selamat pagi Tuhan. Bapa yang mengasihi kami datang kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini. Kami mau bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami akan mendengar kebenaran sabda-Mu ya Tuhan. Berkati kami, berikan kami hikmat dan pengertian-Mu ya Tuhan. Agar kami boleh mengerti akan sabda yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Bapak Pendeta Dwi yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada saat ini saya beri judul Sadar dan Sandar. Sadar dan sandar. Saudara-saudara, bagi saudara yang menyukai dunia olahraga, terutama olahraga tinju, nama si leher beton atau Mike Tyson dan nama Evander Holyfield tentu sangat familiar dalam kehidupan saudara. Kita masih ingat pada tahun 1997 ketika duel klasik itu berlangsung. Duel klasik yang menyisakan cerita panjang bagi dunia olahraga tinju. Karena pada saat mereka adu jotos itu terjadi sebuah insiden, mungkin saudara masih ingat, yaitu ketika si leher beton itu melakukan cokot kuping atau ciak kuping untuk lawannya. Saudara-saudara, akibat peristiwa itu kita tahu akhirnya Evander Holyfield menang, tetapi dia harus menderita. Bagian kupingnya mengalami cuil, tidak utuh lagi. Yang menarik saudara-saudara, pada saat bertanding itu Evander Holyfield menyadari bahwa dirinya tidak sekuat fisiknya seperti musuhnya, si leher beton. Pantas saja, karena memang pada saat bertanding itu sejatinya Holyfield sudah memutuskan untuk gantung sarung tinju. Dia memutuskan untuk pensiun 3 tahun sebelum ia melawan Mike Tyson. Karena itu ketika dia melawan Mike Tyson, saudara-saudara, dia tidak mengandalkan kekuatan fisiknya. Ia sadar diri bidang dibandingkan dengan Mike Tyson, tentu secara fisik musuhnya yang jauh lebih muda itu lebih bertenaga, lebih kuat. Dan karenanya Holyfield memiliki sebuah keyakinan bersama dengan Tuhan, ia mampu mengalahkan lawan. Filosofi itu ada pada bagian yang ia kenakan setiap kali dia bertanding. Pada celananya di sana tertulis sebuah ayat firman Tuhan, Filipi 4 ayat 13. Tentu saudara mengerti ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih, kesadaran yang dimiliki oleh Rasul Paulus akan dirinya di hadapan Tuhan, juga ia miliki dan ia sharingkan kepada beberapa gereja. Bukan hanya yang ia sharingkan kepada jemaat Filipi, tetapi juga ia sharingkan kepada jemaat Korintus. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, di 1 Korintus 2, ayat 4 tadi, di sana dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Saudara, Rasul Paulus sadar akan keterbatasannya sebagai manusia yang lemah, apalagi yang ia hadapi adalah jemaat Korintus. Jemaat yang kaya akan karunia. Karena itu Paulus tidak mendatangi orang-orang Korintus itu ketika ia menyebarkan Injil kepada mereka, bukan berdasarkan hikmat pengetahuannya. Paulus sadar, karena itu dia menyampaikan Injil bukan berdasarkan kepiawaiannya di dalam berkata-kata. Bukan berdasarkan
kepiawaiannya di dalam berdebat, mempertahankan keyakinannya. Tetapi Paulus menyampaikan kepada mereka bahwa ia mendasarkan inti pengajarannya, yaitu kepada Injil. Dan dia sendiri bersandar kepada pimpinan, kuasa, Roh Kudus yang memberi kekuatan kepadanya. Saudara-saudara, kita tahu ada perbedaan antara sadar diri dengan rendah diri. Rendah diri itu adalah rendahnya penghargaan yang diberikan seseorang terhadap dirinya. Orang yang memiliki low self-esteem cenderung menganggap dirinya sendiri kurang daripada orang yang lain. Tentu ini tidak berbicara tentang ukuran fisik, rendah dan tinggi. Tetapi ini berbicara tentang keadaan diri yang berkaitan dengan pemahaman diri. Orang yang rendah diri itu adalah orang yang selalu melihat dan berpusat pada kekurangannya. Sehingga orang itu sulit untuk berkembang, cenderung menjadi pribadi yang menutup diri, minder, kurang mencintai diri, dan menghargai diri. Biasanya keadaan ini sebagai dampak dari pola asuh ketika masih anak-anak. Ia kurang mendapatkan apresiasi. Lebih banyak ia kenyang dengan caci maki. Karena itu para orang tua, oma dan opa, mari kita mendidik anak-anak kita dengan bijaksana. Orang yang sadar diri adalah orang yang mengenali dirinya sendiri. Orang yang sadar dengan kerapuhannya, dengan kekurangannya, dengan kelemahannya, dengan kelebihannya, dengan kebaikannya, dengan kekuatannya. Pendek kata, orang yang sadar diri itu tahu tentang identitas gambar dirinya. Dan itu yang dialami oleh Paulus. Rasul Paulus mengenal betul gambar dirinya. Bukan saja fisiknya, bukan saja inteleknya, di mana dia terdidik sebagai orang Yahudi yang punya pemahaman Taurat yang baik. Tetapi yang terutama dan yang lebih utama adalah gambar dirinya sebagai murid Yesus. Gambar dirinya sebagai saksi Kristus. Ia diutus menjadi pemberata Injil. Dan karena itu ia mendasarkan pekerjaannya kepada kuasa Injil itu sendiri. Ia meyakini bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 26. Karena itu di dalam Injil itu Allah sendiri turut bekerja. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu sendiri yang mampu menggapai, yang mampu menjangkau hati manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Injil, Roma 1 ayatnya yang ke-16 mengatakan, mereka diselamatkan. Karena itu, di dalam penginjilannya Rasul Paulus sadar ia tidak mengandalkan kepinterannya, kelihayannya berdebat, atau apologetikannya. Yang semuanya itu sekalipun dia pandai, tetapi sebagai manusia tetap ada batasnya. Tetapi ketika ia bersandar kepada Roh Kudus yang beratraksi, yang berkarya di dalam dirinya, maka setiap orang yang melihat karya Roh Kudus di dalam diri Rasul Paulus itu, mereka bisa takjub, mereka bisa kagum,
mereka bisa terkesima, mereka bisa tertarik, mereka bisa terpesona, mereka bisa kesengsem pada berita Injil itu. Bahkan karena Injil itu adalah kekuatan Allah bagi para penentang berita Injil, maka kuasa Injil akan membungkam mereka, sehingga Injil benar-benar menjadi senjata, menjadi tempat bersandar bagi siapapun yang mengandalkannya. Karena Injil adalah kekuatan Allah, di dalamnya orang mengenal akan Kristus. Firman atau Injil yang menjadi manusia itu, dan dia adalah hikmat Allah. Saudara-saudara, menghadapi pandemi, para ahli mengatakan kita semua belum berpengalaman menghadapi COVID-19 ini. Apa artinya? Artinya kita tidak bisa mengandalkan hikmat dan kepintaran kita sebagai manusia semata-mata. Kita harus sadar dan kita harus sandar kepada siapa kita bersandar. Jika berita Injil itu adalah berita sukacita, mari kita temukan inti Injil itu pada pelayanan kita bagi sesama, yaitu menghadirkan sukacita kepada mereka, supaya kepada karya berita Injil itu banyak orang bersandar. Kita bisa menolong mereka yang lemah, bukan saja lemah secara fisik, tetapi juga mungkin lemah secara pemahaman, lemah secara pemberdayaan ekonomi, tapi juga mungkin lemah secara iman. Kita bisa membimbing mereka untuk bersandar kepada Tuhan. Kita juga bisa menghibur mereka yang bersedih karena kehilangan, termasuk mereka yang kehilangan pengharapan. Kita bisa menyadarkan mereka yang abai protokol kesehatan, sebab tidak ada seorang pun yang kebal dengan COVID-19 ini. Dalam situasi yang terbatas, mari justru kita sadar dan kita bersandar kepada tangan yang kuat, kepada lengan yang kekal, yaitu Bapa yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Seperti Paulus tadi mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pusat dari pemberitaan Injil kami. Di dalam persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus, biarlah kami menemukan tempat sandaran yang kekal di tengah-tengah situasi pandemi yang seperti ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memelihara dan melindungi kami. Engkau memberkati kami dan Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Kami berdoa untuk dunia, dengan pergumulannya di masa pandemi ini kiranya Tuhan menolong. Baik pemerintah dengan program-program pengendalian COVID-19, melalui penerapan protokol kesehatan, melalui pembatasan mikro, bahkan melalui kebijakan-kebijakan yang lain untuk menolong perekonomian masyarakat. Kami berdoa, bukan saja secara kesehatan yang dipulihkan, tetapi juga di bidang ekonomi,
Tuhan memulihkan, memberkati kehidupan setiap jemaat. Kami berdoa untuk kami yang ada di GKI Batu. Tuhan memberkati jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberikan berkat-Mu bagi mereka yang bertani, bagi mereka yang berusaha wira swasta, membuka toko, pegawai negeri, pegawai swasta, bahkan sebagian mereka yang sudah menjadi pensiunan. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang bergumul, baik mereka yang kesulitan dalam pekerjaan, kehilangan pekerjaan atau mulai merintis pekerjaan. Tuhan berbagi berkat dengan mereka. Kami berdoa untuk para lansia dalam keterbatasan fisik mereka, kiranya Tuhan hadir memberikan semangat kepada mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sakit dan sedang berpulih, kiranya tangan Tuhan yang memberi kekuatan dan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk pelayanan kami, baik hamba-Mu sebagai pendeta jemaat bersama dengan para penatua di kemajelisan jemaat. Tuhan memberkati pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang studi dalam kondisi pandemi, dalam kondisi online mereka bersekolah. Tuhan memberikan kelancaran hikmat dan kepandaian kepada mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh anggota jemaat dan simpatisan, dan siapapun yang mengikuti ibadah online ini dari tempat tinggal mereka masing-masing. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam berkat-Mu, dan kami percaya, kami sadar diri di dalam keterbatasan kami, dan karena itu kami bersandar hanya pada-Mu Tuhan, sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri persekutuan kami pada pagi hari ini, dan biarlah masing-masing kami boleh mengarahkan hati kami kepada-Mu untuk menerima berkat-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran-Mu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan-Mu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.